Baiklah, sebelum nanti kita membahas mengenai gangguan eliminasi urin, yaitu inkontinensia urin, kita akan mereview terlebih dahulu mengenai micturition reflex atau proses berkemih. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa em, urin itu dibentuk di sel-sel ginjal melalui proses filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan sekresi di tubulus. Nah, setelah urin itu terbentuk, maka urin akan dialirkan melalui ureter ke kandung kemih untuk ditampung. Ada ureter kiri, ada ureter kanan. Nah, ureter ini tidak mempunyai sphincter, jadi aliran urin dari ginjal ke bladder ini mengikuti gaya gravitasi. Nah, ketika kandung kemih ini sudah penuh, maka urin harus dikeluarkan melalui eh, saluran yang disebut uretra. Uretra ini mempunyai dua macam sphincter, yaitu sphincter uretra internal dan eksternal. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai mekanisme kerjanya, karena penting untuk kita mengetahui mekanisme kerja dari sphincter uretra internal dan eksternal. Pada anatomi bladder yang harus kita review adalah dinding dari bladder ini terdiri dari otot yang disebut detrusor muscle. Dan ada juga uretra yang mempunyai dua macam sphincter, yaitu sphincter internal dan eksternal. Nah, detrusor muscle dan sphincter uretra internal itu dipersarafi oleh saraf otonom. Kalau kita bicara saraf otonom, itu berarti saraf simpatis dan parasimpatis yang eh, cara kerjanya atau mekanisme kerjanya selalu saling berlawanan. Sedangkan yang sphincter yang eksternal, yang ini dipersarafi oleh saraf somatik yang merupakan bagian dari saraf pelvik yang disebut pudendal nerve. Yang cara kerjanya itu kita sadari atau voluntary. Nah, sekarang saraf simpatis, aktivitas saraf simpatis pada detrusor muscle ini menyebabkan relaksasi, tapi menyebabkan kontriksi pada sphincter uretra internal. Jadi ketika relaksasi dinding kandung kemih, itu urin akan mengalir ke kandung kemih. Nah, tapi untuk menjaga supaya tidak bocor atau menetes atau keluar tanpa disadari, maka sphincter internalnya itu akan kontriksi. Nah, sedangkan aktivitas parasimpatis itu berlawanan. Parasimpatis akan menyebabkan eh, dinding kandung kemih ini berkontraksi, sehingga tekanan di dalam kandung kemih meningkat, sehingga menyebabkan kita ingin berkemih. Tapi internal uretranya relaksasi, sehingga kita siap untuk berkemih. Nah, tapi perkemihan ini tidak akan terjadi apabila eh, kita tidak kita tidak secara sadar menyebabkan atau melakukan eksternal uretra sphincter relaksasi. Karena gerakan dari sphincter uretra eksternal ini merupakan gerakan yang voluntary. Jadi kita sadari sehingga ini menyebabkan kita bisa berkemih di tempat dan waktu yang tepat, tidak mengompol istilahnya. Oke, ini cuman apa perbandingan perbedaan anatomi uretra dari laki-laki dan perempuan. Di sini kita lihat bahwa uretra laki-laki yang ini panjang sekali ya dari sini sampai ke bawah sini ya. Ujungnya kan penis ujungnya nanti. Sedangkan pada wanita uretranya pendek. Jadi pada laki-laki itu uretranya sekitar 3 kali lebih panjang. Nah ini menyebabkan laki-laki lebih beresiko untuk mengalami batu saluran kencing. Sementara perempuan itu karena pendek, lebih dekat ke dunia luar, itu akan beresiko untuk mengalami infeksi saluran kecil. Itu saja dari perbedaan anatomis dari uretra antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini fase berkemih. Jadi secara garis besar, fase berkemih itu terbagi menjadi dua. Yang pertama filling stage atau resting stage. Filling itu pengisian. Jadi pada saat ini kandung kemih itu relaksasi, terisi secara progresif sampai mencapai batas dari tampung yang maksimal. Nah, ketika nilai ambang batas ini tercapai, maka ini akan mencetuskan tahap kedua, yaitu voiding stage atau tahap berkemih. Nah, secara normalnya pada umumnya kandung kemih kita itu tadi bisa menampung sekitar 350 sampai 400 mili urin sebelum harus dikeluarkan. Nah, voiding stage atau tahap apa namanya berkemih itu dimulai ketika kandung kemih telah teregang sampai batas yang maksimal. Nah, ini kandung kemih. Jadi ketika kandung kemih ini telah teregang,
batas maksimal ini akan merangsang reseptor regang atau stretch reseptor yang ada di dinding kandung kemih. Nah, melalui saraf aferen ini akan menghantarkan impuls ke serabut saraf pelvik yang ada di sakral. Jadi setinggi 2, 3, 4 sakral di medula spinalis. Nah, eh, informasi dari saraf aferen ini akan menyebabkan dua hal. Yang pertama, informasi ini akan diteruskan ke otak. Jadi otak itu akan dikasih tahu bahwa kandung kemih kita sudah penuh nih. Kandung kemih kita sudah teregang maksimal, kita harus berkemih. Yang pertama. Yang kedua, seperti tadi yang sudah dibahas bahwa perangsangan saraf ini akan menyebabkan aktivasi saraf otonom yaitu parasimpatis. Karena ini berhubungan saraf pelvik sama parasimpatisnya ini. Nah, aktivitas parasimpatis tadi menyebabkan apa? Ya, dia akan menyebabkan kontriksi dari kandung kemih. Jadi kandung kemih kontriksi, jadi keinginan untuk berkemih semakin tinggi dan relaksasi dari sphincter uretra internal. Jadi memang kita siap untuk berkemih. Nah, tapi untuk kita bisa berkemih atau mengeluarkan urin itu kita harus ada relaksasi sphincter uretra eksternal. Ini. Nah, sphincter uretra eksternal ini dipersarafi oleh saraf somatis, yaitu saraf yang voluntari, yang dinamakan saraf pudendal. Nah, ini menunggu perintah dari otak, perintah dari korteks cerebral yang menyebabkan inhibisi dari aktivitas saraf ini. Nah, ketika aktivitas saraf ini sudah dihambat aktivitasnya, maka uh, eksternal sphincter uretra itu relaksasi. Nah, ini kita lakukan secara sadar ketika di toilet. Makanya itu kita bisa berkemih di tempat yang sesuai pada waktu yang tepat. Nah, nanti gangguan-gangguan pada saraf ini, pada sphincter ini menyebabkan inkontinensia. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini untuk mengingat, jadi tadi persarafan. Jadi bladder dan sphincter uretra internal itu dipersarafi oleh saraf otonom. Simpatiknya menyebabkan relaksasi dari dinding kandung kemih dan kontriksi dari sphincter uretra internal. Sementara stimulasi yang disebabkan tadi reseptor regang itu menyebabkan aktivitas parasimpatis. Nah, ini menyebabkan kontriksi dari dinding kandung kemih yaitu destruction muscle-nya dan relaksasi dari sphincter uretra internal yang nanti akan menyebabkan kita bisa mengosokkan kandung kemih. Nah, sphincter uretra eksternal itu dipersarafi bukan oleh saraf otonom, tapi oleh saraf somatik yang disebut saraf pudendal. Nah, ini fungsinya. Jadi saraf pudendal ini tadi keluar dari segmen dari sakral 2, 3, 4 di medula spinalis. Ini fungsinya untuk menjaga supaya sphincter uretra internal itu selalu kontriksi, supaya tidak mengompol. Nah, ketika kita berkemih, maka uh, otak itu akan mengirimkan impuls supaya saraf ini dihambat aktivitasnya. Ketika saraf ini dihambat pada saat kita berkemih, terjadilah relaksasi dari sphincter uretra eksternal. Makanya kita bisa berkemih di tempat yang sesuai dan pada waktu yang sesuai. Nah, itu mungkin review dari proses berkemih. Nanti selanjutnya nanti kita akan mempelajari mengenai gangguan eliminasi urin, yaitu inkontinensia urin.